Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang disepakati oleh orang-orang yang beriman adalah mereka yakin bahwa kehidupan dunia itu sementara dan mereka juga yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal. Meskipun hal ini disepakati oleh mereka, tapi tidak sedikit di antara mereka yang tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan di dunia akan membuatnya celaka di akhirat. Oleh karena itu, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum sekalian supaya kita memelihara diri kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita amalkan pesan-pesan Nabi SAW berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang kedua, mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan. Yang ketiga, berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Tiga pesan ini terkumpul dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk, dan berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan telah diketahui bersama bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pengertian takwa ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, di mana beliau mengatakan, taqwallahi ay yaj'alal muslimu bainahu wa baina ghadabillahi wiqayatan taqihi minhu wa dzalika bimtithalil awamiri wa jtinabin nawahi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jika demikian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita patuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena Rabb yang kita sembah di tanah asal itu sama dengan Rabb yang kita sembah di tanah rantau. Karena Rabb yang kita sembah di kala sendirian itu sama dengan Rabb yang kita sembah di keramaian. Karena Rabb yang kita sembah di tempat kerja itu sama dengan Rabb yang kita sembah di rumah. Ma'asyiral
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, maksudnya adalah kita sudah berusaha mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan kita juga sudah berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, lalu kita tergelincir ke dalam kemaksiatan. Bisa jadi kita menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya mengiringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha," dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan kenapa kita harus mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan? Alasannya adalah supaya akhir dari amalan kita itu baik, karena barang siapa yang akhir amalannya itu baik, dia berhak mendapat surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Jika akhir amalan seseorang itu baik, dia berhak mendapat surga, dan jika akhir amalan seseorang itu buruk, dia berhak diazab di neraka. Berhubung kita tidak mengetahui akhir dari amalan kita itu baik atau buruk, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang bisa menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, karena orang yang ikhlas akan konsisten di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadis yang menjadi pembahasan utama kita dengan lafaz wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Telah diketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagian mereka butuh kepada sebagian yang lain. Pedagang butuh kepada pembeli sebagaimana pembeli butuh kepada pedagang. Suami butuh kepada istri sebagaimana istri butuh kepada suami. Orang tua butuh kepada anak sebagaimana anak butuh kepada orang tua. Seseorang butuh kepada tetangganya sebagaimana tetangganya juga butuh kepadanya. Dan juga telah diketahui bersama bahwa di dalam pergaulan itu pasti ada yang namanya gesekan, tapi itu tidak mungkin dihindari karena mereka butuh satu sama lain, dan karena di dalamnya juga terdapat amar ma'ruf nahi mungkar dan tolong menolong di dalam kebaikan. Dan bersabar terhadap permasalahan yang muncul dari pergaulan itu lebih baik dibanding menghindar lalu hidup sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Orang mukmin yang berinteraksi dengan orang lain dan ia bersabar dengan gangguan mereka, dia lebih utama dibandingkan orang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak bersabar dengan keburukan mereka, dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berhubung teman pergaulan kita itu manusia, yaitu makhluk yang tidak lepas dari kekurangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tips supaya kita bisa bersabar dengan kekurangan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Janganlah suami mukmin membenci istrinya yang mukminah jika ia tidak suka dengan salah satu akhlak istrinya, bukankah ia juga ridho dengan akhlak istrinya yang lain? Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang suami murka kepada istrinya jika dia mendapati akhlak istrinya yang tidak ia sukai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan si suami supaya ia mengingat akhlak istrinya yang ia sukai jika dia mendapati akhlak istrinya yang tidak ia sukai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terapkan ajaran yang terkandung di dalam hadis ini ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jika kita sebagai tetangga, kita tidak boleh murka kepada tetangga kita jika kita mendapati akhlaknya yang tidak kita sukai, tapi hendaknya kita mengingat akhlaknya yang kita sukai disertai terus melakukan perbaikan. Jika kita sebagai orang tua
Kita tidak boleh murka kepada anak kita jika kita mendapati akhlaknya yang tidak kita sukai, tapi hendaknya kita mengingat akhlaknya yang kita sukai, disertai terus melakukan perbaikan. Jika kita sebagai anak, kita tidak boleh murka kepada orang tua kita jika kita mendapati akhlaknya yang kita tidak sukai, tapi hendaknya kita mengingat akhlaknya yang kita sukai, disertai terus melakukan perbaikan. Dan ketahuilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya memaafkan dan melakukan perbaikan itu termasuk akhlak baik yang pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka balasannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal-awal khutbah kami menyebutkan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang bisa menyelamatkan dari api neraka adalah nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ia mengatakan, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at'amtuha salasa tamratin fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastat'amatha ibnataha fashaqqatit tamratan allati turidu an ta'kulaha bainahuma." Pernah datang kepadaku wanita miskin yang membawa putrinya yang masih kecil, lalu aku memberikan kepada wanita miskin ini 3 kurma. Lalu wanita miskin ini memberikan kepada setiap anaknya 2 kurma, sehingga wanita miskin ini memegang 1 kurma dan setiap anaknya juga memegang 1 kurma. Dan ketika si wanita miskin ini hendak memakan kurma bagiannya, lalu kurma ini diminta oleh kedua putrinya, lalu wanita miskin ini membelah 2 kurma yang hendak ia makan untuk kedua putrinya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha takjub dengan apa yang dilakukan oleh wanita miskin ini. Lalu Aisyah menyebutkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannata au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan surga untuk wanita miskin ini karena kurma yang ia berikan kepada anaknya, atau Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan wanita yang miskin ini dari api neraka karena kurma yang ia berikan kepada anaknya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika belahan kurma yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya bisa menyelamatkan dari api neraka, lalu bagaimana jika yang diberikan lebih dari belahan kurma? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.